sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom para pemirsa, para sahabat setia acara Bincang-Bincang Gajah Mada. Hari ini hari yang luar biasa. Kita masih bisa berjumpa dan kita mau berbincang-bincang mengenai tema keberhargaan kita di mata Tuhan. Siapa yang akan menemani saya hari ini? Mari kita langsung temui saja Ibu Gloria. Selamat datang Bu Gloria. Selamat, terima kasih atas undangan. Saya hari juga ini. berterima kasih Ya. Bu Gloria sudah mau meluangkan waktu untuk bertemu dan kita akan berbincang-bincang mengenai keberhargaan kita di mata Tuhan. Ya. Bu Gloria, kita langsung saja ya, Ya. karena sepertinya saya tahu Bu Gloria banyak sekali yang akan bisa disampaikan untuk para pecinta acara kita. Kan Bu Gloria tahu ya, saat ini kita sedang dalam masa pandemi. Dan sepanjang masa pandemi yang cukup panjang ini banyak masalah-masalah kehidupan yang terjadi terhadap para jemaat. Jadi buat saya dan para jemaat mungkin agak sulit untuk bagaimana menyimpulkan keberhargaan kita di mata Tuhan dalam kondisi sulit. Mungkin kalau dalam kondisi semua baik ya, kita cukup berharga di mata Tuhan tuh kelihatan jelas ya Bu. Kalau dalam keadaan sulit ini bagaimana ya kalau menurut Ibu kita mau berbicara tentang bagaimana kita berharga di mata Tuhan? Oh, iya. Saya pun juga sebagai hamba Tuhan, saya juga mengalami kesulitan demi kesulitan. Pasti kita selama ini semua kena dampak dari COVID-19 ya. Biasanya kan saya suka melayani ke daerah-daerah gitu ya. Bahkan tahun ini saya sudah dijadwal untuk keluar kota, semua itu di cancel, semua dibatalkan.
Jadi tidak ada pelayanan sama sekali. Saya ini kan full time dengan Tuhan tentu saja. Jadi selama pandemi ini saya tidak ada berkat yang saya terima ya. Maksudnya di sini saya berkat materi. Tetapi saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan kasih saya kesehatan. Tetapi sampai bulan 6 saya berpikir bagaimana nih kalau pandemi ini nggak selesai-selesai. Saya gimana nih Tuhan? Saya nggak ada berkat ya. Tetapi bulan 6 itu awal bulan 6. Inilah saya melihat betapa Tuhan memperhatikan umatnya. Betapa Tuhan memperhatikan saya. Saya ini kan single, tidak punya suami. Nah, suatu hari Tuhan kasih saya hikmat, saya percaya itu dari Tuhan. Tuhan bilang, kamu kan bisa bikin kue. Memang dulu sebelum saya melayani, saya itu emang jualan kue kering. Saya masuk ke toko-toko ya. Akhirnya ketika saya benar-benar full melayani, saya stop. Nah akhirnya saya bilang, wah saya coba apa yang ada di pikiran saya coba. Jadi sebelum masa pandemi ini nggak kepikir ya untuk mulai kembali bikin kue gitu ya? Enggak Wah, kepikir. luar biasa ya. Enggak jadi. kepikir karena kan sekarang ini kan saya usianya 57. Jadi pada saat saya usia 48 saya kan udah menopause. Dan masa menopause itu badan saya tuh bermasalah. Jadi mau lanjutkan kue itu nggak mungkin. Jadi saya stop. Jadi full di pelayanan. Ya, akhirnya saya walaupun pikiran saya ini Tuhan nih. Ini Tuhan apa bukan, saya pikir. Ya udah, saya ikutin apa yang saya dapat, ya saya coba, saya bikin apa yang waktu itu ya yang saya diingatkan itu bikin bolu tape. Akhirnya saya coba, terus saya tawarkan. Kan model zaman sekarang kan open PO gitu. Udah saya ngikut aja, ngeflow. Ngeflow saya memberanikan diri, ya tawarin. Ternyata itu Ada oke. feedbacknya. Ada feedback gitu. Akhirnya dari situ dicoba lagi, padahal semua iseng-iseng. Saya bikin siomay, akhirnya coba-coba jual di office-nya ponakan saya. Ternyata salah satu temannya itu setelah makan siomay itu dia share di IG. Di IG dia bilang, wah ini baru siomay, kecil-kecil cabai rawit, wah ini benar-benar siomay gitu. Ternyata teman-teman kantornya itu lihat seperti itu, akhirnya mereka coba. Dari punya coba, jadi satu kantor itu pesan. Pesannya cukup banyak, 50, 100, 150 terus. Sampai akhirnya somai saya dipesan sampai ke Papua. Wah. Itu saya nggak menyangka, padahal saya nggak pernah bikin somai, cuma iseng-iseng. Itulah. Nanti para penonton jangan khawatir ya, karena nanti di akhir acara nanti Bu Gloria akan men-sharekan IG-nya supaya bisa pesan dan ikut coba ya. Yeah. Kelihatannya memang luar biasa ini dari bagaimana Tuhan mengingatkan sampai bisa jadi booming gitu loh. Yeah. Memang benar-benar Bu Gloria bisa mensyukuri dan merasa bahwa ini benar dari Tuhan ya Bu. Setahu saya kan tadi Bu Gloria bilang sebelum masa pandemi kan sibuk pelayanan. Kalau boleh tahu supaya para pemirsa juga tahu pelayanannya tuh seperti apa Bu? Oh gitu ya. Pelayanan saya selama ini menceritakan tentang Tuhan menciptakan kehidupan yang sangat berharga pada setiap kita. Tetapi dengan ciptaan Tuhan yang berharga, banyak orang yang tidak menghargai. Makanya ketika janin itu ada di dalam kandungan, mereka digugurkan. Nah ini yang saya suka sharekan di sekolah-sekolah menengah atas, di universitas, di komunitas anak muda, di gereja, bahkan saya share di umum. Saya dengar juga Bu Gloria suka membuat seminar-seminar kan ya Bu ya? Iya, seminar tentang bahaya aborsi dan dampaknya. Dan bukan hanya di Jakarta ya? Iya, saya ke daerah-daerah, bahkan sampai ke pedalaman Kalimantan Barat. Luar biasa seorang ibu-ibu ya dengan kondisi fisik yang terbatas namun bisa sampai ke daerah-daerah demi memperjuangkan bagaimana membagi pengetahuan yang begitu penting. Ya. Pertanyaannya Bu, kenapa Ibu memilih pelayanan yang seperti itu? Pasti kan semua orang mau tahu karena pelayanan ini kan
bermacam-macam. Ada yang kita pelayanannya musik di gereja, ada yang pelayanan ke penjara-penjara, ada juga pelayanan ke anak-anak Ya. gitu. Mengapa Ibu pilih pelayanan yang seperti itu? Oh iya, karena latar belakang saya, ini saya adalah anak yang tidak dikehendaki kelahirannya oleh mama. Maksudnya tidak dikehendaki itu mau digugurkan gitu? Ya, digugurkan. Jadi pada saat usia saya dalam kandungan kurang lebih 3 bulan, mama saya mencoba menggugurkan kandungan supaya hancur. Wah, merinding Ibu dengernya. Bagaimana maksudnya cara menggugurkannya itu, Bu? Oh ya, dia coba pertama minum jamu-jamuan, tapi tidak berhasil. Akhirnya langkah yang kedua dia coba minum obat, nggak berhasil juga. Lalu kemudian kiri kanan tetangga bilang, wah ini di sana ada tukang pijet yang ahli dalam memijat janin, pasti keluar. Akhirnya mama saya pergi ke tukang pijat itu. Tetapi setelah dipijat, ditekan, akhirnya nggak berhasil. Akhirnya ya udah, mama saya ya udahlah kalau mau hidup dia bertumbuh. Ternyata ya hidup bertumbuh, dan saat saya usia 9 bulan saya lahir. Nah, efek dari ketiga hal tadi yang mama saya konsumsi itu menyebabkan betapa terkejutnya mama saya melihat kelahiran putrinya. Oh, jadi efeknya itu baru dilihat pada saat Ibu sudah lahir gitu Iya. ya? Oh, efeknya apa Ibu kalau boleh Efeknya tahu? saya jadi cacat. Oh, Cacat tangan-tangan saya, jari-jari saya yang kanan cuman ada dua yang tidak ada kukunya. Tangan kiri saya 3 ya. Lihat ini yang oh tengah, iya, ya kan? iya, Yang harusnya yang tengah ini kan lebih tinggi. iya. Ini lebih pendek, bukan hanya lebih pendek saja. Ya, ini Kalau dibandingkan lembek. dengan Ini normal lembek, ya. lembek ini. Oh, karena Lembek. tidak ada tulang. Nggak ada Tidak tulang. Jadi waktu saya remaja, saya disuruh sama mama saya untuk pergi kursus mengetik. Nah, saya melihat seperti ini, saya nggak mau. Kenapa? Mana mungkin jari-jari yang lembek ini bisa menekan touch mesin tik. Zaman dulu kan mesin Iya, tik keras. zaman dulu kan bukan mesin tik seperti Iya, komputer sekarang keras. keyboard Iya, ya. Zaman dulu yang masih Iya. zaman jadul. Malu, Iya. saya nggak mau. Dan mungkin nggak kuat kali ya, Bu. Mungkin sebenarnya kuat ya gitu. Akhirnya tapi saya bersyukur hari ini walaupun tangan-tangan jari saya tetap seperti ini ya. Ternyata saya bisa melakukan banyak hal, saya bisa bikin kue kering, saya bisalah gitu. Cuman dulu saya mengalami keminderan dengan jari-jari tangan saya. Bukan hanya jari saya yang cacat, kedua kaki saya juga cacat Oh. gitu. Jadi artinya tapi kalau pakai sepatu gini kan nggak kelihatan ya, Bu ya. Apa dari dulu seperti ini atau Ibu pakai alat bantu gitu maksudnya? Oh enggak, dulu gini, dulu saya bukan orang Kristen. Oh. Ya saya punya Tuhan yang selalu saya sembah tapi terbuat dari porselen. Saya berharap, saya selalu berdoa pada Tuhan saya yang dari batu itu. Saya ingin mendapatkan kebahagiaan, kekuatan. Tapi saya nggak dapat. Saya nggak bahagia, saya malah jadi hidupnya susah. Apalagi ketika saya mengalami lahir cacat ini, bukan hanya cacat fisik saja, tetapi kejiwaan saya ikut mengalami kecacatan. Karena yang tadi Ibu sebut minder itu ya? Iya, mengalami minder, saya jadi tidak bisa menerima diri, terjadi pemberontakan di dalam diri saya. Apalagi waktu saya masih sekolah ya, dengan kaki saya yang kiri ini kakinya kecil, cuman sebesar ini. Kaki kanan saya 5 jarinya semuanya nggak ada kuku seperti ini. Jadi karena kaki kiri saya cuman setengah, saya kenal Tuhan tuh ketika saya kurang lebih 22 tahun. Jadi dari masa kecil sampai 22 tahun itu saya kesulitan dalam memakai sepatu atau sendal. Karena kan kakinya kecil. Oh, dari orang tua, dari mama gitu nggak ada membantu apa gitu ya, Bu? Ya, Dari masa kecil. Mama pasti bantu carikan sepatu kan.
Tetapi karena kakinya kecil, mau pakai sepatu apa kan lubangnya itu kan agak besar. Apalagi kalau sepatu Keds kan besar sedikit nggak bisa Molos. pegang, molos. Jadi akhirnya mama belikan sepatu boot saat itu karena nggak ada pilihan. Sepatu boot itu kan lubangnya besar ya, gitu. Jadi kakinya kecil. Jadi waktu saya pakai ke sekolah, kebetulan rumah saya ke sekolah tuh cukup dijangkau dengan jalan kaki. Akhirnya pas saya melangkahkan kaki saya dengan sepatu itu molos. Copot jadinya. Copot. Jadi kalau saya nggak pakai sepatu, saya nggak sekolah. Akhirnya gimana nih pakai sepatu ini? Ditarik, jadi tarik. Oh, Ditarik jalannya. jalannya ditarik. Wah, bisa kebayang nggak tuh jalannya saya modelnya seperti apa? Aneh, pincang-pincang. Jadi keberadaan ini kalau saya jalan, saya nggak berani jalan seperti ini, normal begini. Saya jalannya nunduk, Karena jalannya malu. iya, jalannya malu, minder, terus udah gitu orang-orang sekitar yang saya lewati itu dia liatin saya dari Ya, bawah. pasti ke ya, karena atas, mereka merasa gitu. ada sesuatu yang Iya, aneh gitu. lalu kemudian saya pernah ya ditanya, kamu kenapa kaki kamu cacat ya? Kok jalannya seperti itu? Wah, saya nggak berani menjawab ya, karena udah malu kan. Tapi yang ada apa? Marah kenapa saya lahir cacat seperti ini. Nah, marahnya ibu tuh marah ke Tuhan atau marah ke orang tua yang melahirkan dalam kondisi cacat gini? Waktu itu masih kanak-kanak ya, marahnya ke diri sendiri. Karena belum ngerti tentang Tuhan, belum ngerti, wah ini apa mama yang belum ngerti seperti itu. Cuman marahnya kenapa sih saya cacat gitu, kesel diri sendiri. Tapi pasti pernah mempertanyakan ke mama ya, kenapa saya lahir? Oh ya, sebelumnya Ibu Gloria ada saudara dong pasti. Oh ada? Nah, berarti yang lain normal dong. Bu? Iya normal. Nah, berarti Jadi pasti mempertanyakan ke mama kami ya. 7 bersaudara. Wah, banyak Jadi juga. saya anak yang ketujuh. Oh, jadi anak Yang bungsu. terakhir. Jadi anak ketujuh dan keenam itu bedanya jauh sekali. Bedanya 8 tahun. Oh, mungkin dengan alasan itu yang mau digugurkan gitu kali. Ya, Udah banyak anak. Ya benar, banyak anak dan kondisi keadaan ekonomi kami waktu itu kurang baik. Kurang baik. Seperti itu. Jadi mama memutuskan karena saat itu yang saya dengar 6 anak itu cuma dikasih makan bubur. Oh. Jadi kalau saya lahir mau dikasih makan apa, mau disekolahkan sekolah macam apa, jadi ambil jalan pintas lebih baik digugurkan saja. Jadi kembali lagi tadi, apa pernah ibu muncul rasa marah juga ke mama? Oh pernah. Di usia berapa ya Bu? Sebelum saya cerita bagaimana saya bisa marah, itu tadi saya pakai sepatu boot itu zaman TK. Oh, TK. Zaman TK. Jadi zaman TK itu kan kalau hari besar pasti Bu Lili pernah ngalami lah kita ya. Kita dipilih nyanyi waktu hari kemerdekaan 17 Agustusan. Zaman itu saya kepengen sekali seperti teman-teman ikut dipilih nyanyi. Tetapi ibu guru tidak mengerti bahwa saya tuh kepengen gitu. Karena apa? Saya tuh dulu orangnya diem, minder, malu, bahkan nggak pernah bersuara. Ya bagaimana mau dipilih sama guru? Iya, jadi saya benar-benar tertekan. Lalu kemudian sampai masa-masa SMP dan SMA itu masa-masa remaja kan. Katanya waktu kita masa remaja itu masa paling indah. Betul. Tapi bagi saya masa yang bete bagi saya. Kalau bisa hidup ini pergi kabur gitu, saya kabur aja gitu, ganti kehidupan. Tapi kan nggak bisa kan. Jadi zaman itu kan zaman pesta-pesta ulang tahun, Iya, 17 gitu, belajar bersama. Saya tuh nggak bisa, nggak ada teman juga yang mengajak saya. Dan diri saya sendiri, saya nggak bisa, kamu mau kemana nih malam minggu? Gue ngikut deh, nggak bisa seperti itu. Jadi hanya diam, hanya belajar sendiri di rumah gitu. Kemudian itu keminderan, lalu kemudian ternyata penolakan saya di dalam kandungan ini setelah mengerti kebenarannya itu berdampak buruk sekali hubungan saya dengan mama. Karena waktu itu papa ketika saya lahir 3 bulan papa meninggal. Jadi dampaknya kepada mama. Dampaknya itu apa? Memberontak. Waktu itu saya tidak tahu
bahwa efek dari kecacatan ini akibat apa yang dilakukan nggak tahu. Tapi itu udah kelihatan. Saya suka gampang marah. Kalau mama memberikan nasihat, rasanya nggak bisa diterima dengan akal sehat saya. Jadi maunya marah, seperti itu. Dan kebetulan mama saya punya karakter agak keras ya. Jadi ya saya mama juga nggak nyambung ke saya juga nggak nyambung kepada mama saya. Seperti Jadi itu. hubungan kurang baik ya. Ya, kurang. Dan kurang setelah sekarang ini baru setelah mengenal kebenaran, artinya Bu Gloria baru tahu bahwa itu efek dari penolakan dari masa kandungannya. baik. Iya, Masih janin itu sudah ada efek ya kalau ditolak sama orang seperti tuanya itu. ya. Iya. Lalu kemudian efek dari janin yang ditolak, saya nggak bisa berdiri di lantai yang tinggi, di lantai 2 aja. Kalau misalnya ke mall gitu ya, di pinggir mall kan ada besinya gitu ya. Saya nggak boleh berdiri di situ. Kalau saya berdiri di posisi seperti itu, ini seperti ada kekuatan yang menguasai tubuh saya, mengangkat saya untuk saya menerjunkan diri. Wah, ke bunuh diri gitu maksudnya? Iya. Kayak ada rasa deh, kayak ada yang ngangkat gitu mau terjun. Jadi kalau saya jalan-jalan saya nggak berani sendiri, saya dengan siapa gitu, Yang nemanin. pegangan lagi. Oh. Jadi kalau sampai saya sendiri, saya jalannya nggak di jauh-jauh di sana. Di tengah-tengah. Seperti Iya. Jadi ya sepertinya ada roh kematian pada janin yang tidak dikehendaki kelahirannya, seperti itu. Wah, saya ini luar biasa, saya juga baru tahu nih Gitu masalah. ya? Iya. Iya. Mungkin ini sungguh berguna bagi para ibu-ibu muda ya, yang kira-kira ada niat saja sedikit bisa Iya. nggak jadi nih dengar kesaksian Bu Benar. Gloria ya. Benar. Jangan main-main ya Bu ya. Benar. Cuman bukan hanya kalau mama saya kan emang udah bereaksi, dia menggugurkan kan. Untuk seorang ibu, aduh anak masih kecil, tahu-tahu dia hamil lagi. Itu aja nggak punya niat loh. Itu aja sudah berdampak pada si janin. Karena ada kasus yang kami layani seperti itu. Anaknya sering marah-marah, sering ngamuk-ngamuk. Ternyata ya efeknya dari menolak. Kalau boleh berbagi sedikit awal perkenalan dengan Tuhan bagaimana tuh Bu? Oh, gitu ya. Yang tadi usia 22 kan? Iya. Karena itu kan akan merubah hidup Ibu benar-benar 100% berubah ya Bu Iya, ya gitu. iya. Jadi setelah saya lulus, lalu kemudian saya kuliah di Akademi Sekretaris, lalu kemudian saya cari kerjaan di kantor. Tetapi karena kejiwaan saya ini minder ya, jadi mau ditaruh dimanapun tetap rusak kejiwaan saya. Saya nggak bisa melihat diri saya baik adanya. Akhirnya saya kerja di kantor itu hanya berlangsung kurang lebih 6 bulan. Karena nggak pede, ketemu dengan orang asing saya nggak berani. Akhirnya saya berhenti. Setelah berhenti kan saya berarti nggak punya masukan, nggak punya salary, nggak punya komunitas ya kan. Kalau nggak punya komunitas nggak mungkin punya pacar kan Li? Iya kan, siapa yang ngelihat saya? Nah hal-hal seperti itulah yang merasuki pikiran saya. Aduh saya bilang mau jadi apa saya? Lalu kemudian bagaimana hari-hari depan saya, nggak ada masa depan, nggak punya uang, saya cuma ngurusin di rumah, ngurus bebersih rumah gitu. Wah ini membuat saya depresi. Saya mengalami depresi berat. Tetapi saat itu kan saya belum punya komunitas Kristen kan. Cuman bisa tiap malam cuma bisa nangis meratapi nasib menurut saya. Kenapa nasib saya ini? Tetapi ada satu waktu dari seruan saya dalam tangisan saya bisa berseru memanggil nama Tuhan. Tanpa saya tahu siapa Tuhan itu yang sebenarnya. Saya bilang Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang tidak adil. Kenapa Engkau menciptakan saya kaki dan tangan saya cacat? Dengan kecacatan saya ini saya susah keluar rumah, saya susah cari sepatu. Jadi ini benar-benar menyesakan bagi saya. Kalau sepatu itu dipakai setiap hari kan rusak. Kalau sudah rusak, untuk cari sepatu pengganti itu sulit sekali. Nggak seperti zaman sekarang Iya. soalnya Bu. Kenapa? Harus bolak-balik dari satu toko ke toko yang lain sampai rasanya pas.
Dan waktu saya SMA itu saya ingat sekali berkali-kali pakai sepatu, ya udah nggak ada pilihan, sepatu lelaki saya pakai. Sepatu bola besar dan berat. Saya pikir oh ya udah yang penting ini ada tali. Cats ya maksudnya Ya, sepatu cats. akhirnya saya pikir ya udah ini bisa dipakai lah. Ternyata ketika saya sekolah, waktu saya olahraga, itu kan olahraga harus lari putar lapangan, harus senam. Senam itu kan lompat-lompat. Wah itu susah, karena apa? Berat. Dipakai jalan aja, itu susah saya ngangkat sepatu. Apalagi saya pakai lari. Wah itu bikin saya susah banget, susah hati. Lalu kemudian akhirnya dan pikiran-pikiran itu yang membuat saya menangis tiap malam, yang membawa seruan saya bisa panggil nama Tuhan. Ini gue susah loh Tuhan, kenapa bisa Tuhan kok bedain saya, kelahiran saya cacat dengan kakak-kakak saya, dengan teman-teman saya. Tiap malam cuma nangis seperti itu. Ternyata berapa bulan, saya ingat sekali, berapa bulan setelah saya meratap seperti itu, saya ada seorang teman yang mengajak saya untuk dengar firman Tuhan di persekutuan doa. Dan saya nggak menolak, padahal saya nggak tahu apa itu gereja, apa itu hamba Tuhan ya. Saya ikut aja. Ternyata ketika saya dengar firman Tuhan, sebenarnya belum dengar loh itu hamba Tuhannya itu lagi jalan ke mimbar, itu lagi masih pujian penyembahan, itu saya sudah dapat lawatan Tuhan, saya sudah nangis. Saya bilang kenapa saya nangis, ini air mata nih gak bisa stop ngalir terus. Lalu kemudian ketika saya dengar firman Tuhan, itu kabar kebenaran yang disampaikan itu tentang keselamatan. Jadi saya gak berpikir panjang, apa saya boleh jadi Kristen atau tidak oleh mama. Saya terima Tuhan malam itu. Saya terima Tuhan dan ternyata esoknya saya ini kan penakut. Gak berani keluar rumah, gak berani naik kendaraan umum, gak berani naik motor. Tetapi keesokannya setelah saya terima Tuhan, itu ada satu kekuatan. Saya pergi sama teman dari dulu kan namanya persekutuan doa. Ada KKR. Jadi setiap ada KKR itu saya diajak dari satu persekutuan doa ke persekutuan doa. Nah lama-lama iman saya bertumbuh. Lama-lama iman saya bertumbuh, jiwa saya agak sehatan lah gitu ya. Saya agak berani bertemu Dan berbicara dengan orang. Ya, bertemu dengan teman-teman walaupun masih kalangan tertentu kecil, aja. masih kalangan kecil. Seperti itu. Dan akhirnya satu waktu ada tante saya datang. Tante saya datang, dia bilang, "Kamu tahu nggak? Kamu cacat ini kenapa?" Saya bilang, ya mama dulu ya, zaman waktu saya masih kanak-kanak, mama selalu bilang, kamu cacat nih karena mama kaget potong kaki ayam. Oh ya biasa kan ada Apa kayak namanya? kepercayaan ya Kepercayaan. kalau kita hamil kita nggak boleh potong ayam Ya, karena nanti anaknya akan cacat. Iya. Nah, karena saya masih kanak-kanak, saya percaya aja apa yang mama katakan, cuma dengan nangis, nggak bisa apa-apa kan. Saya ceritakan itu kepada tante saya. Oh bukan. Mama kamu bohongin kamu. Mama kamu itu yang menggugurkan kamu dengan minum obat, jamu, dan pijit. Wah, saya nangis. Tetapi akhirnya saya cepat-cepat masuk ke kamar. Dan saat itu kan saya sudah punya Tuhan. Jadi ada tempat curhat saya. Saya bilang, Tuhan kenapa saya punya mama yang begitu menurut saya jahat. Kenapa mama saya jahat menggugurkan saya hingga sekarang saya melakukan segala sesuatu itu susah. Kalau Tuhan kan tahu kalau saya lagi jalan, kalau ada orang lihat tangan saya seperti ini, mereka kabur, mereka pikir saya sakit kusta. Tuhan kan tahu. Akhirnya firman Tuhan itu yang pernah saya dengar tentang pengampunan saat itu muncul. Lepaskan pengampunan. Wah, saya bilang gak mau. Kenapa? Ingat lagi. Itu ya. Ingat lagi ke belakang. Satu hari waktu SMA nih, waktu selesai SMA, kami harus naik satu bukit ya.
jalan datar aja susah, apalagi naik Nanjak bukit, ya. nanjak pakai sepatu yang besar. Namanya saya dulu, saya minta dispensasi, nggak punya kemampuan, nggak berani. Akhirnya saya ikut. Jadi Set- ikut aja disuruh guru Ikut, apa. iya ikut. Ternyata pas lagi jalan-jalan itu hujan kecil ya. Jadi jalanannya itu kan jalan setapak menanjak. Itu dari tanah liat ada batu-batu kecil becek. Jadi pas nanjak kaki kiri saya kejeblos masuk. Untuk saya narik kaki saya itu susah sekali. Dan sedangkan di depan saya udah nggak ada teman-teman. Saya tarik, akhirnya ketarik. Tetapi sepatu saya udah tanah semua. Jadi waktu saya jalan naik itu tanah susah. Iya. Akhirnya naik sampai juga. Berhasil juga. Berhasil. Tetapi baru naik nih. Baru naik. Oh, ternyata ngelihat air terjun. Jadi nggak bergumam gitu. Pas saya baru bergumam itu belum juga ketemu teman, belum juga ada minum gitu. Tiba-tiba semua mereka sudah selesai menikmati apa yang mereka lihat di atas, mereka mau turun. Saya baru sampai. Wah, nangis saya. Mau naik aja setengah mati. Setengah mati. Udah sampai di atas, Iya. semua yang lain udah pada turun. Iya, sekarang saya harus turun lagi Iya. kan. Belum istirahat kan. Wah, itu susah. Naik susah, turun lebih susah. Karena apa? Ketika saya turun, saya baru melihat kiri kanan saya itu jurang. Wah, Tidak ada pegangan. Wah, itu susah. Tapi walaupun saya belum kenal Tuhan saat itu, Tuhan ada menjagai saya hingga saya selamat gitu. Akhirnya ya udah, terus kemudian firman Tuhan itu saya mengingat lagi, bukan yang manggil aku Tuhan, yang masuk ke dalam surga, kerajaan surga kan, tapi yang melakukan seluruh kehendak Tuhan, seluruh kebenaran, ya kan. Wah, itu saya takut. Saya bilang, Tuhan, saya mau, tetapi saya nggak mampu. Tuhan yang memberi saya kekuatan untuk saya menerima semua itu, untuk saya bisa mengampuni mama saya. Akhirnya saya bergumul, saya baca firman, saya baca renungan gitu ya. Satu hari saya mendapatkan bacaan firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 3, bahwa intinya Tuhan menciptakan manusia itu berharga dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Itu kan dulu kita bukan baca di HP zaman dulu. iya di Alkitab. Di Alkitab yang ayat-ayatnya kecil sekali. Tetapi ayat yang saya baca itu walaupun kecil, itu sepertinya loncat, sepertinya set gitu. Saya bilang, loh ternyata saya ini berharga. Bahkan Tuhan katakan saya mulia, dan Tuhan begitu mengasihi saya. Saya nangis di situ. Terima kasih Tuhan. Walaupun saya cacat, saya tidak berharga di mata, mungkin di mata mama saya, di mata orang-orang sekitar saya. Ternyata Tuhan bilang saya berharga. Sembuh saya. Sembuh, dan ada rasa satu kebangkitan di dalam diri saya. Kayak orang diguyur air gitu, seger. Jadi ibaratnya api kemarahannya udah disiram. Iya. Habis. Iya. Lalu kemudian saya bisa punya termotivasi untuk saya melakukan pemulihan diri saya dengan mama. Itu nggak ada yang ngajarin. Aduh, gimana caranya ya? Ya akhirnya saya belajar untuk kalau ngobrol, belajar ngomong, belajar makan bersama, belajar menerima mama gitu ya. Lalu kemudian ketika saya jadi Kristen, mama itu sangat marah. Kami nggak boleh jadi orang Kristen gitu. Jadi pertama hubungan kami sudah buruk, yang kedua makin buruk karena dia tahu saya jadi Kristen. Jadi makin renggang gitu. Jadi akhirnya kalau saya pulang gereja waktu itu sudah ikut ambil pelayanan, tidak dibukain pintu, dibiarin aja. Waktu zaman dulu kan jam 9 kan udah gelap kan. Oh itu saya ketakutan. Biasanya kalau zaman dulu belum kenal Tuhan saya bisa marah-marah. Tetapi kali itu saya mau belajar Tuhan. Jadi kontaknya sama Roh Kudus. Roh Kudus beri saya kekuatan supaya saya nggak marah gitu. Akhirnya nggak lama dibukain pintu. Ya udah tenang, nggak ada kemarahan. Jadi saya belajar untuk belajar baik. Gitu. Akhirnya satu hari ya. Mama dijamah Tuhan, ya saya percaya
mungkin dengan tingkah laku saya, Mama lihat di dalam Kristen itu, dalam Tuhan ada perubahan. Akhirnya satu hari Mama menyerahkan dirinya percaya kepada Tuhan. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau bisa disimpulkan tuh benar-benar Bu Gloria itu berharga di mata Tuhan. Iya. Kalau dilihat mulai dari pertama kali ada teman mengajak ke persekutuan Iya. doa, terus bagaimana itu ayat Alkitab bisa muncul rasanya seperti ini harus baca yang Iya. ini gitu ya. Itu kayaknya disitulah bagaimana Tuhan campur tangan ya. Iya, Selebihnya adalah bagaimana Bu Gloria menanggapi benar. campur tangan tersebut ya Bu. Iya. Karena kalau tidak ada keaktifan dari kita juga sia-sia juga ya. Artinya bisa aja kehilangan momentum-momentum yang Benar. Bu Gloria Iya. alami Iya, gitu. iya. Iya. Wah, sungguh luar biasa. Jadi sampai sekarang akhirnya sampai si Mama sendiri juga udah bertobat dan ikut Tuhan. Iya, sudah Itu juga karena melihat sikap Bu Gloria yang bisa mengampuni ya. benar. Segalanya yang saya luar biasa tuh tadi waktu Bu Gloria bilang waktu si tante mau memberitahu, Iya. di situ Tuhan sudah membekali ibu kan? Iya. Ya, sudah mengalami udah ke KKR dan Iya. persekutuan baru Iya. Nah di situ saya lihat bagaimana Tuhan itu kalau misalkan mau menguji kita, tapi tetap kita sudah dibekali sesuatu yang tidak Iya. mungkin di luar kekuatan kita ya Iya. Bu ya. Iya. Dibekalinya dengan firman Tuhan ya, kebenaran. Betul. Artinya jadi pikiran dan perasaan kita itu Bu bisa dirubah dengan pengampunan ya Bu ya. Benar. Betapa luar biasanya ketika kita melepaskan pengampunan. Karena Tuhan saja mau mengampuni kita orang berdosa. Masa kita manusia berdosa kita nggak mau mengampuni kesalahan orang lain. Apalagi mama saya sendiri ya. Tapi bagaimana saya bisa melepaskan pengampunan itu semua anugerah dan kekuatan dari Tuhan. Karena yang banyak kita dengar sekarang ini kan memang dengan kondisi sulit, pandemi seperti ini, yang ada bukan kekuatan tapi justru kelemahan. Yang akhirnya muncul seperti yang tadi Bu Gloria tuh, pada saat kita berjuang, Iya. mau mengampuni, yang ada malah ingatan-ingatan yang Iya. menyakiti. Iya. Jadi di situ Iya. sulitnya ya Bu ya. Lalu ngalami putus asa kan? Betul. Hingga sekarang ketika putus asa, akhirnya mereka cari jalan pintas, mereka pikir esok tidak ada masa depan. Ternyata kalau kita sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan dan melakukan kebenaran demi kebenaran, pasti Tuhan buat jalan. Contohnya saya bisa Tuhan pakai untuk menjadi pembawa kabar baik dari daerah ke daerah lain. Dari terbang satu airport ke airport lain. Dari pedalaman ke pedalaman lain. Coba kalau dipikir, dulu kan saya minder. Cuman ngumpet di dalam. Tapi bagaimana Tuhan bisa mengubahkan seperti sekarang ini. Memang itu bukan satu hal yang gampang seperti saya membalikan telapak tangan. Dari minder, dari rasa seorang wanita yang tidak berdaya menjadi wanita yang menurut saya menjadi wanita yang kuat, ya kan, wanita yang berani. Dulu saya nggak berani. Itu bukan satu proses yang setahun 2 tahun, proses yang panjang. Jadi di sini saya belajar kalau kita rindu untuk mengalami hidup dengan Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Tuhan kasih firman, Tuhan kasih firman. Tinggal pribadi-pribadinya mau apa tidak. Bayangkan dulu saya kan pikiran saya negatif. Tuhan kasih saya kok jelek. Tuhan kasih saya cacat. Tuhan kasih saya satu talenta pun rasanya saya nggak punya. Nemu gitu ya. Kok dia bisa ya, mulutnya lemes, bisa selamat pagi gitu ya. Bisa main musik, bisa nyanyi. Kok saya nggak bisa apa-apa. Tapi satu waktu ketika saya sudah dipulihkan dengan mama saya rindu, Tuhan saya mau kerja, cuman nggak tahu kerja di mana. Akhirnya saya mendapat panggilan kerja menjadi asisten guru bantu di satu kursus. Jadi sebelum anak-anak kecil itu masuk ke TK, dia tuh dikursusin dulu di situ ada. Akhirnya anak-anak itu
jadi asisten guru, latar belakang saya kan bukan guru. Tetapi karena motivasi saya, yang penting saya dapat uang deh. Mau kerja apa? Iya. Akhirnya saya nggak tahu asisten guru itu suruh apa. Ketika saya datang, ini ternyata murid-muridnya ada sekitar 20 anak. Jadi anak-anak yang belum pernah disekolahkan. Jadi anak-anaknya nangis gitu. Saya suruh apa ya? Saya suruh kalau anaknya nangis saya suruh baik-baikin gitu. Waktu itu saya masih belum percaya diri loh. Belum percaya diri. Saya gimana ya cara baik-baikinnya ya? Ya udah saya punya adik lagi. Iya. Ya saya coba dengan sebisa saya, tentu diajarin. Kalau dia belum bisa pegang pensil warna, saya yang ngurusin tuh. Pegangnya gini. Lalu kemudian kalau dia mau ke toilet, itu saya yang ngurusin. Mau dia pup, mau dia pipis, saya ngurusin. Akhirnya berlanjut lah. Lama-lama saya bete. Loh, saya sekolah sekretaris. Kok saya disuruh kerjanya seperti ini? Ngurusnya seperti ini. Saya bilang, Tuhan, saya mau cabut aja Tuhan. Gak mau masa seperti ini. Itu firman nih. Makanya kalau kita dengar firman, kita konsentrasi, itu pasti dia nempel di dalam memori kita. Kecuali gak pernah baca ya Bu? Ya. Apa yang mau keluar nih ada. Muncul, Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Masa sih Tuhan ngurusin anak orang nangis, bawa ke WC, Tuhan bekerja di dalamnya. Kayaknya nggak masuk akal deh, bekerjanya seperti apa. Tetapi dari dulu saya belajar untuk takut akan Tuhan. Ya udah deh Tuhan, daripada nanti saya salah, gitu. Ya udah beri saya kekuatan untuk saya bertahan di tempat ini. Ya udah saya bertahan. Sampai berapa tahun kemudian saya diangkat jadi guru. Karena saat itu buka kelas baru tidak ada guru yang kekurangan guru. Jadi Gloria yang jadi asisten guru yang cuma duduk di pojok naik pangkat jadi guru ngajar anak-anak. Tetapi setelah lewat semua itu ternyata saya berpikir, oh ternyata saya mengenal Tuhan. Wah Tuhan itu bagi saya luar biasa sekali. Dia untuk membawa kita pada panggilan Tuhan, pada kehendaknya. Enggak langsung kita masih anak-anak disuruh mengerjakan pekerjaan anak SMA, enggak mungkin. Jadi saya melihat ada proses, ada step yang harus saya lewati. Yaitu apa? Saya jadi asisten guru. Di situ makin lama PD-nya makin naik kan. Jadi guru beneran, memimpin kelas di depan kelas. Seperti itu. Lalu kemudian dulu kan saya takut kan, sama siapapun takut, enggak pede. Saya waktu jadi asisten guru, saya yang ditugaskan untuk anak ini kalau enggak datang, saya yang tanya, ini suster, ini anaknya kemarin kenapa enggak datang? Kenapa PR enggak dibuat seperti itu. Ternyata Allah turut bekerja dalam segala hal. Itu adalah satu terapi Tuhan untuk menerapi jiwa saya yang rusak, yang minder, jadi saya pede. Wah, sepertinya masih kurang waktu nih kalau mau ngobrol-ngobrol dengan Bu Gloria. Sayang kita sudah sampai ke penghujung acara ya Bu. Dari semua pengalaman yang sudah Ibu ceritakan, ada pesan-pesan khusus bagi para pecinta acara bincang-bincang hari ini Bu yang bisa disampaikan? Oh gitu ya. Dari peristiwa demi peristiwa, ternyata Tuhan pada akhirnya membawa saya untuk saya sebagai pembawa kabar baik kepada orang-orang, menceritakan kita harus belajar menghormati diri kita adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama menghargai ciptaan Tuhan untuk kita melakukan kebenaran melalui proses yang Tuhan izinkan di dalam masalah demi masalah yang datang kepada kita. Itulah cara Tuhan untuk kita semakin berkenan kepada Tuhan dan sempurna seperti Bapa di surga. Terima kasih ya Bu, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Amin, Tuhan berkati. Demikianlah apa yang sudah kita bicarakan dengan Ibu Gloria mengenai bagaimana berbahayanya menggugurkan kandungan.
Mungkin saat ini Bapak Ibu dan saudara sekalian bisa semakin mengerti bagaimana kita sungguh berharga di mata Tuhan. Mengenai Bu Gloria sebenarnya masih banyak yang bisa kita belajar dari beliau. Beliau juga banyak mengadakan penyuluhan mengenai kehamilan di luar nikah. Pada kesempatan selanjutnya kita akan berjumpa dengan beliau dan kita akan banyak lagi mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga. Jangan lupa mensubscribe semua acara-acara bincang-bincang ataupun acara lain di GSKI Gajah Mada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.